kita dikasih ada dua air itu sama telur. Nah, telur itu harus kalau orang bilang tuh disate itu, tapi apinya itu tidak boleh, ataupun bara itu nggak boleh mati. Yang aku sedikit mengagak anehnya sih, pas kita malamnya kita mau pulang nih, rencana mau pulang, ya biasa deh kita ngopi-ngopi dulu gitu kan. Kok tiba-tiba kok TV itu nyala sendiri dengan volume besar. Aku masuk, aku lihat nggak ada orang, aku matiin. Aku balik lagi, aku bilang nggak ada orang di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan di Q-Mystery, Everyone Has Story. Pada cerita kali ini, saya kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman yang bagi gue sih menarik untuk diceritakan. Semenarik apa? Langsung aja kita ke Mas Heru ya. Ya, betul. Ya. Mas Heru punya pengalaman apa nih yang bakal dibagi ke teman-teman semua? Sebenarnya sih pengalamannya mungkin pribadi ya, karena ini intinya pembunuhan lah, seperti itu, pembunuhan. Yang mana pada saat itu aku sama keluarga korban itu mau mencari tetanggaku yang meninggal karena dibunuh. Dan mereka kata dia mobilnya disewa sama oknum lah, aku bilang oknum, untuk pulang kampung karena bulan puasa. Pas saat itu kan bulan puasa, kita cari ke sana ke sini sampai kita ke orang pintar juga gitu kan. Dari orang pintar tuh bilang ada di Subang, terus ada di Lampung, sampai ada di Brebes, tapi Sukabumi juga. Tempat kita ke Sukabumi itu kita ya orang pintar sih ya, tanda kutip loh ya, tanda pintar. Kita dikasih ada dua air itu sama telur. Nah, telur itu harus kalau orang bilang tuh disate itu, tapi apinya itu tidak boleh, ataupun bara itu nggak boleh mati selama 24 jam. Kalau dalam 24 jam itu air itu berubah hitam, berarti udah meninggal. Tapi kalau memang masih murni, masih hidup. Tapi ternyata itu dan bilang tanda kutip itu adalah penipuan sebenarnya. Karena apa? Dari orang yang bilang korban itu menelpon pihak keluarga dari si korban, ya kan? Dia minta uang 2 juta. Kalau enggak keluarganya mau diteluh. Nah, karena keluarga takut, mau nggak mau kan dia transfer juga. Transfer 2 juta kan. Terus balik kita nyari ke mana? Brebes di sana kita cari. Terus balik sampai kita ke kantor polisi setempat, kita cari data-datanya ada nggak ada. Yang aku sedikit mengagak anehnya sih, pas kita malamnya kita mau pulang nih, rencana mau pulang, ya biasa deh kita ngopi-ngopi dulu gitu kan. Kok tiba-tiba kok TV itu nyala sendiri dengan volume besar. Aku masuk, aku lihat nggak ada orang, aku matiin. Aku balik lagi, aku bilang nggak ada orang di situ. Aku bilang itu kan. Ya udah, sekilas black, udah kita ngobrol-ngobrol biasa. Berangkatlah pas itu jam 12:30. Kita berangkat 12:30. Memang aku sih bukan aku yang bawa mobil, mobilnya mobil Expas. Aku duduk di bangku ketiga. Jalan, lewatlah jembatan Tegal Gubuk. Tapi yang aku bingung entah kenapa kok mobil itu kok bisa nyebur ke jurang, langsung belok ke kiri. Dan anehnya lagi, seharusnya mobil itu nabrak pohon loh. Karena pohon itu jaraknya cuma setengah meter, kok bisa lolos? Dan lebih anehnya lagi, kok mobil itu hanya bisa ketahan di knalpot itu hanya dengan pohon kecil doang di knalpotnya. Sedangkan mobil itu nggak ada yang lecet. Posisi mobil mati, kita nyalain hidup. Karena tempat kali kita jatuh itu nggak bisa, kita nyari jalan lagi tuh sampai bisa naik. Mobil naik,
naik udah mobil mau dimatiin, terus kita ya kasaran bagi uang dia buat warga setempat. Warga setempat itu mau bilang, Pak kalau kejadian ini 100 meter ke depan, ini kita nggak tahu deh, mungkin udah pada meninggal semua seperti itu. Nah kontak dari para warga itu udah pulang, mobil itu kita nyalain 1 hari nggak bisa pun, di bengkel pun nggak bisa, 1 hari di bengkel, sampai bengkel itu tutup, sampai jam 10 malam. Nah, akhirnya mobil itu kita nunggu mobil yang angkutan koran, kita derek, itu kita ke Kerawang. Kejadian itu tanggal 31 Desember. Antara 10 sampai 12 tahun yang lalu. Ya, tahun 2012. Jadi pas begitu kita sampai di daerah Kerawang itu pas tepat malam tahun baru. Ya, tahun baru. Udah diderek sampai di Blok A. Ya, Jakarta kan. Nah, udah sampai di Jakarta, ya kita biasa deh, kita ngobrol-ngobrol. Tapi kok begitu kita mau ngetes tuh mobilnya lagi, kok udah sampai di Jakarta itu mobil bisa nyala gitu kan. Nah setelah 2 minggu akhirnya mobil itu dijual, itu aja. Cuma yang saya aneh, kok mobil bisa lolos gitu tanpa lecet, apa mobil itu terbang, kita nggak tahu juga, walau alam. Itu aja. Coba gimana tuh Bang? Tadi pas mobil tuh melayang di daerah mana? Tegal Gubuk, Tegal Gubuk, Cirebon. Jenazahnya ada di sekitar situ? Kalau untuk jenazahnya kita kurang tahu, karena jenazahnya itu udah langsung udah dimakamkan di Tegal, di Kendal. Tapi nggak nanya sama polisi atau sama orang sekitar situ, apakah menemukan mayat di sekitar situ, nggak jauh dari tragedi kecelakaan? Mungkin kalau pihak keluarga mungkin lebih detail. Sebenarnya pengalaman saya aja seperti itu gitu loh. Kenapa TV nyala? Dia ngasih sinyal. Saya datang. Karena memang sudah meninggal. Kan penasaran nih, sampai ditipu hidup atau mati gitu kan. Berat ini. Oke. Si sosok ini memang yang ngasih sinyal. Ini loh gua ada gitu. Tapi dengan udah wujud yang lain, udah bukan manusia. Memang sudah meninggal. Kenapa mobil sampai terpelanting? Dikubur di mana tadi? Di Kendal. Kendal. Jawa Tengah ya. Ditemukannya bukan di Kendal kan? Iya. Nggak jauh dari Kejadian. Dari kejadian. Oke. Mobil terbalikin sengaja. Kalau mobil terus jalan, nggak bakal ketemu itu tempat kejadian. Ya, soalnya setelah kejadian itu seminggu kemudian dapat kabar langsung, gitu loh. Iya. Kenapa mobil harus jatuh di situ? Sekitar, aduh, serem banget ini. 200 meteran dari lokasi kejadian itu mayatnya di situ, dibuang di situ. Iya. Sadis banget sih iya, ini. soalnya memang jujur aja, memang aku juga tadi belum sebut cerita, posisi jenazah itu semua muka itu dilakban hitam. Bukan cuma dari, sebenarnya bukan cuma. Iya, yang kita dilakban hitam, gitu loh. Sebelum dilakban, Iya, betul. terus kayak ada, ini nggak tahu ya alatnya apa, diginiin, habis itu di belakang diginiin, baru diikat, buang. Oh, no. Enggak. Aduh, ini nggak kuat, saya nggak kuat ngeliatnya. Aduh, ini sumpah deh. Jadi ada orang di belakang, ini kabel, nggak tahu dipakai alat apa gitu kan, diginiin. Ini dia berontak begini, pakai tangan akhirnya. Habis pakai tangan dililit, dibuang di sekitar mobil jatuh. Nggak jauh dari 200-an setelah mobil jatuh. Tapi benar, jenazahnya ditemukan nggak jauh dari mobil yang jatuh itu. Memang ada orang setempat bilang, ini kalau 100 meter aja lagi ini kejadian ini semua pada nggak ada semua. Warga setempat loh yang tadi aku bilang bantuin itu, yang ngomong seperti itu. Dan warga setempat nggak tahu kalau itu adalah korban yang lagi dicari.
udah dikubur, dikasih nama Mr. X. Ya. Tapi setelah ketahuan udah dikasih nama sekarang kesannya kan udah. Dia juga udah. Oh, wangi kembang. Nyium bau kembang sekarang. Kembang kuburan kan. Sebenarnya sosoknya udah tenang karena memang si pelakunya ini udah tertangkap. Udah tertangkap tapi dengan kasus yang lain. Bukan kasus pembunuhan, bukan. Kasus penipuan. Kasusnya juga sama. Menipu kendaraan. Tapi bukan kasus pembunuhan. Yang pembunuhannya ini masih belum terungkap. Ikhlas gitu loh. Kata dia udah ikhlasin aja. Ikhlas aja gitu. Untuk orang yang di rumah ikhlas aja. Yang jelas saya kan sudah ditemukan. Ikhlas. Saya tenang. Sebenarnya sih dari pihak keluarga sih memang sudah ikhlas. Malah rencananya waktu itu mau memindahkan jenazah itu ke dekat rumah lah istilahnya gitu kan, cuman akhirnya nggak jadi. Enggak, gitu. memang dia nggak mau. Iya, nggak jadi gitu loh. Dia nggak mau. Bukan secara ini. Dia memang nggak mau dipindahkan. Udah nggak apa-apa di situ aja, biarin. Dan ngasih pesannya itu, kenapa TV dinyalain ya? Dia datang gitu loh, datang dan ngasih sinyal gue masih di sini gitu, datangin keluarganya karena memang kangen. Tapi ini entah ya kan, karena semua orang yang meninggal pasti sudah ke alam barzah atau udah kekal di sana gitu. Ini hanya fitnah kuburnya. Aduh, wah parah banget ini sih. Saya nggak kuat mas saat ngeliat dia lagi sakaratul mautnya itu, sakit banget, sumpah sakit banget. Diginiin, dicekek dia, habis dicekek kayak ada bekas pukulan juga sih, nggak tahu dipukul pakai apa gitu. Ya. Soalnya gini, polisi itu juga bukan mengizinkan ya. Kalau bisa istri sama dia punya anak perempuan juga jangan melihat jenazahnya. Karena kondisi seperti itu gitu. Udah bengkak sebenarnya. Iya, udah melarang gitu loh. Udah Kalau bengkak. misalnya mantu atau anak yang laki itu silahkan kalau mau gitu. Udah, polisi udah waktu sebab ditemukan lu udah agak lama gitu, udah kondisi udah nggak bagus, pada biru. Sebelum di lakban, waktu dia dicekek gitu Iya, juga masih berontak, biru. kayak ada pukulan apa gitu, benda keras gitu. Selesailah dia, baru dibuang. Pakai kemeja. Waktu itu kondisinya lagi pakai kemeja. Ya memang dia setkan pakai kemeja terus benar. Intinya kenapa mobil pencari jenazah tadi harus terbalik? Karena memang tempat dia beberapa meter dari lokasi. Tempat kejadian mobil jatuh. Kenapa mobil itu nggak sampai brus langsung jatuh gitu? Kalau habis semuanya nggak bakal ketemu. Itu sebenarnya jalan tapi sinyal buat dikasih tahu dengan cara yang nyakitin gitu loh sebenarnya. Kalau nggak ada kejadian itu kita nggak bakal tahu nih ini dia nggak ada. Ini dia di situ. Tapi kalau kok yang saya sampai sekarang mungkin ya, saya masih agak bingung itu kok dengan kondisi jarak setengah meter itu kok mobil bisa lolos gitu loh. Ya, mungkin sampai sekarang ini masih bingung aja. Tapi lolos gitu. Iya. Sedangkan makanya kita begitu mobil nyala, kita mau balik lagi tempat tadi kita jatuh tuh nggak bisa. Harus cari jalan yang lebih besar. Saya di belakang kata dia. Belakang mobil. Saya di belakang mobil gitu kan. Yang ikut di mobil 6 orang. 6 orang. 2 depan, tengah 2, aku 2 belakang. Dia ada di belakang. Dia ngikut di belakang. Makanya itu tersangkut. Dia di belakang. Ada di belakang juga.
Aku di belakang, kata dia. Kenapa nggak sampai terjerembab? Ditahan. Hanya dengan pohon kecil loh padahal itu. Ditahan biar ketahuan nih gue di situ gitu loh. Kalau kalian habis juga, kita nggak bakal ketahuan sama sekali semua. Aduh, ini berat banget sumpah. Dan harusnya kalian semua 6 ikut saya, kata dia. Tapi karena ada pesan buat anak-anaknya, kalian saya tahan. Biar kasih tahu nih, rawat ibunya dengan baik. Ya memang sih, alhamdulillah sih sekarang anak-anaknya udah agak sukses dah. Yang paling bontot tadi itu sekarang dia menjadi asisten dosen gitu loh. Yang paling kecil apa yang laki-laki juga udah punya ya usaha sendiri gitu. Gitu. Udah ada. Dia bilang ya itu, kalau kalian ikut saya semua, saya nggak bisa nyampein pesan sama sekali nih, kata dia gitu. Kalian harus selamat. Saya di belakang. Jadi 2 di belakang bukan 2, 3 tapi sebenarnya. Paling ujung tuh 3. Jadi pas saat terbalik dia tuh nahan. Kenapa hanya bisa nyala saat sampai di Jakarta? Udah keluar dari area dia. Ya soalnya begitu kita ya istilahnya udah sampai di sana, kita sekitar setengah jam lah kita mau pulang kan, tapi kita tes dulu nih mobilnya kok nyala gitu loh. Sedangkan tadi seharian itu di bengkel loh, kita dicari di bengkel itu sama sekali nggak hidup, nggak nyala gitu loh. Kalaupun sekarang masih hidup, mungkin umurnya sekitar 50 tahunan lebih gitu ya. Iya. Lewat 50 tahunan, sekitar 50 tahunan. Iya. Soalnya aku kejadian itu aku masih sekolah juga dulu. Umurnya hampir 50 tahunan. Lewat 50 tahunan. Enggak. Udah cukup. Walaupun saya mau nanya namanya gitu, tapi takut ke campur sama yang di sini. Iya. Jadi nanti jatuhnya fitnah. Iya, tapi ya, jujur aja nih kalau misalnya baru nanya namanya, saya juga nggak mau nyebutin namanya. Soalnya seseorang itu privasi banget gitu, nggak mau. Ada huruf S-nya? Iya. Bener. Belakangnya ada I-nya? Ya sudah. Betul. Depannya S? Iya. Belakangnya ada I-nya? Ya sudah. Kasih. Saya nggak bakal nyebut, sebab takut kayak ini. Tapi yang dia bilang itu nama saya gitu. S, I belakangnya. Dia hanya, udah titip salam buat anak saya, tolong jaga. Saya sudah tenang. Lagian juga pelakunya juga ditangkap kok. Dengan kasus yang sama, penipuan, tapi kasus pembunuhannya tertutup. Intinya sudahlah, karena memang udah ketemu, udah dikuburkan dengan layak, itu kita tutup kasusnya. Jangan sampai ada fitnah segala macamnya. Kalaupun yang mobil itu terjatuh, ya itu sinyal dari dia. Ini loh, gue ngikut di belakang, gue jatuh nggak jauh dari sini, dari lokasi, karena mau ngasih tahu tuh gue jatuh di situ gitu. Itu Pak. Ya. Sebenarnya ini saya pengen bahas lebih jauh, tapi nggak tega gitu loh, nggak tega ngelihat dia lagi sakaratul mautnya, dia lagi disiksa. Aduh, mendingan kalau yang kayak gini saya tutup gitu loh, tutup rapat-rapat, udah jadi masalah pribadi aja. anak keduanya laki-laki juga ya? Iya. Anak keduanya laki-laki juga. Bapaknya punya janji sebelum meninggal tuh sama anak laki-laki yang nomor 2-nya, tapi maaf katanya bapak nggak bisa memenuhi janji bapak gitu. Sedih. Ya dia bilang maaf bapak nggak bisa menuhin, bapak nggak bisa memenuhi janji bapak, dan kalian jadi anak baik-baik. Saya yakin, bapak yakin. Kalian sukses semua gitu. Jaga ibu baik-baik. Sampai sekarang pun istrinya belum nikah ya? Belum. Udah Pak, nggak kuat ya. Nah, jadi ini ngelihat lagi disiksanya, ngelihat lagi
lihat dia bilang ke anaknya gitu, ini saya nggak kuat, bener nggak kuat. Kalau masalah-masalah kayak gini, ini sensitif banget buat saya sebenarnya. Nggak mau ngungkap, makanya yang kayak gini bukannya saya nggak mau berbagi. Lebih baik sesuatu hal yang terjadi itu lampau, masa lalu, tapi ada hubungannya dengan nggak dengan dibunuh kayak gini gitu. Ini kejam banget, ini asli kejam banget, sumpah ini kejam banget, dan saya nggak sanggup, udah nggak sanggup. Ya sebenarnya saya nanya seperti itu, sama saya bingung itu kok bisa mobil itu masuk jurang tapi tidak nabrak pohon, itu satu aja sebenarnya. Tapi dengan adanya penyelenggaraan kayak gini kan udah jelas semua jadinya kejadian itu gitu. Maksud tujuannya seperti ini jadinya. Terima kasih juga buat dia nyebutnya dulu tuh Dek Heru gitu ya. Iya. Buat adek kata dia. Dah tutup aja, dia bilang. Tutup aja. Saya juga udah bahagia di sana. Anak-anak saya juga udah. Dia di sini sebenarnya sekarang masih pakai kemeja yang dia pakai. Masih kemeja yang dia pakai. Kalau aku lihat warna kemejanya warna terang gitu, cerah. Cerah warnanya gitu. Ini sosoknya di sini nih, orangnya di sini, cahaya semua. Tapi mukanya bukan muka bekas orang yang dibunuh, bukan. Makanya muka bahagia udah. Tapi pas saat dia nunjukin dia lagi disiksa tuh, muka dia berubah sedih. Aduh, yaudah, Pak Heru, mendingan tutup aja kali ya. Saya kalau cerita kayak gini nih, beneran nggak sanggup, apalagi kasusnya kasus yang kriminal, pelakunya juga sudah ditangkap, walaupun dengan kasus yang lain bukan pembunuhan, tapi bagi saya udah ini pengalaman yang benar-benar buat saya merinding gitu loh. Merindingnya karena apa? Kejam dan keji banget. Hanya karena demi sebuah harta gitu, sampai merugikan orang lain ya, merugikan keluarga korban, merugikan istri korban, anak korban, dan semua. Jadi kalau hidup sih lurus-lurus aja kalau memang masih muda ya. Kalau kalian masih muda dan masih kuat, lebih baik bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, nggak merugikan orang lain ya Mas Heru ya. Iya. Ya. Jadi terima kasih banget Mas Heru nih, bukan saya nggak mau ngelanjutin, saya nggak kuat. Gini, aku mungkin berterima kasih awal-awalan gitu loh kan, bisa menerangkan gimana kejadian seperti itu gitu loh. Jadi yang ada di saya sini mau nanya siapa tuh baru sekarang ini bisa gitu, sedangkan udah kejadian berapa puluh tahun gitu loh. 10, 12, 13 tahun ini udah puluhan sekolah, udah puluhan tahun banget itu. Udah puluhan tahun. Terima kasih. Oke, semoga Bapak, aku nyebut itu Bapak aja kali ya, Bapak SI tenang dan ikhlas gitu ya. Untuk keluarga yang tinggal, semoga diberi kesabaran dan juga semoga ikhlas juga Mas ya. Dan sudah bahagia kok. Intinya sudahlah. Pelaku juga sudah ditangkap, dia juga sudah tenang. Ya Mas Heru ya. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan pengalaman Mas Heru pada malam hari ini, silakan di komen, like, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan semua lonceng notifikasi. Mas Heru, terima kasih. Terima kasih. Semoga salam juga buat keluarga korban. Iya. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya mampir ke sana gitu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku Runan dan saya Heru. Q Mystery, everyone has story.